Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rusi Famawati dengan NIM 7211419057. Di sini saya dari Akuntansi D 2019. Pada video kali ini akan membahas mengenai bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Untuk yang pertama yaitu organisasi bisnis, dukungan sistem informasi bagi organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini diilustrasikan pada gambar ini ya teman-teman, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak, spesialisasi informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Selanjutnya yaitu spesialisasi informasi. Nah, spesialisasi informasi ini ada 6 bagian. Untuk yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Yang kedua ada administrator basis data. Nah, administrator basis data ini yaitu seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Yang ketiga ada webmaster. Webmaster ini bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang keempat ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan ini bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima ada programmer. Programmer ini menggunakan dokumentasi yang dibutuhkan oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Terus yang terakhir ada operator. Operator ini menjalankan peralatan komputasi berskala besar yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan informasi. Spesial informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama didesentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Selanjutnya yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Nah, di sini ada CIO. CIO ini yaitu Chief Information Officer, di mana bertanggung jawab pada layanan sumber daya informasi. Nah, ini adalah spesialisasi informasi di mana kelompok-kelompok ini dipimpin oleh seorang manajer. Nah, untuk analisis sistem dipimpin oleh manajer pengembangan sistem. Untuk pegawai operator dipimpin oleh manajer operasi komputer. Untuk administrasi basis data dipimpin oleh manajer operasi basis data, dan spesialisasi jaringan dipimpin oleh manajer jaringan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi inovatif. Penelitian sistem informasi manajemen mengidentifikasi 3 struktur inovasi, yaitu ada model sekutu atau partner model. Model ini yaitu layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua ada model platform atau platform model. Layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang ketiga ada model berskala. Model berskala ini yaitu sumber daya harus diperoleh begitu peluang besar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi. Selanjutnya adalah model jaringan organisasi sistem. Nah, ini adalah gambar model jaringan organisasi sistem, di mana manajemen puncak di sini ada jaringan penentuan visi, jaringan inovasi, dan jaringan pencarian sumber. Nah, jaringan penentu visi ini ada
dibawahi oleh CIO, ada perencanaan strategis. Sedangkan jaringan inovasi ini dibawahi oleh area bisnis dan jaringan pencarian sumber dibawahi oleh vendor. Selanjutnya yaitu komputasi pengguna akhir. Nah, ada 4 pengaruh utama yang menyebabkan timbulnya komputasi pengguna akhir atau end user computing, yaitu yang pertama dampak pendidikan komputer, yang kedua antrian layanan informasi, yang ketiga murahnya peranti keras, dan yang keempat perangkat lunak siap pakai. Selanjutnya yaitu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi yang penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran dan meraih keunggulan kompetitif. Pengguna sebagai sumber daya informasi ini mempunyai keuntungan komputasi pengguna akhir. Untuk manfaatnya ini ada 2, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua ada mempersempit jarak komunikasi. Selanjutnya yaitu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, resiko komputasi pengguna akhir ada 6. Untuk yang pertama yaitu sarana sistem yang buruk, yang kedua sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, yang ketiga pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, yang keempat hilangnya integritas data, yang kelima hilangnya keamanan, dan yang keenam hilangnya kendali. Selanjutnya yaitu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Nah, di sini kita akan membahas 1 poin tentang pengetahuan pengembangan sistem. Untuk pengetahuan komputer yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Sedangkan pengetahuan informasi yaitu bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu teori sistem, menjelaskan bagaimana cara mengembangkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif. Yang keempat ada pembuatan model sistem, terdiri atas berbagai cara mendokumentasikan suatu sistem. Selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem. Ini masih masuk kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi ya teman-teman. Jadi keahlian pengembangan sistem ini ada keahlian komunikasi. Nah, keahlian komunikasi ini atau communication skills yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan komunikasi lisan, tulisan, maupun gambar. Yang kedua ada komunikasi analitis atau analytical ability, yaitu melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk memuaskan respon atau solusi. Yang ketiga ada kreativitas atau creativity, yaitu penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Yang terakhir ada kepemimpinan atau leadership, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Ada beberapa sumber daya yang mencerminkan gudang-gudang penyimpanan pengetahuan. Yang pertama ada peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna fasilitas, basis data, dan informasi. Nah, selanjutnya ada otomatisasi kantor. Office automation atau OA meliputi sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam dan luar perusahaan. Nah, pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial itu pengguna email oleh kalangan manajer dan profesional telah merubah konsep kerja dari bagian administrasi langsung ke tangan manajerial. Selanjutnya yaitu kantor maya. Kantor maya di sini terbagi menjadi 2, yaitu telecommuting dan hoteling.
Untuk keuntungan telekommuting ada fleksibilitas dan memudahkan dalam berkomunikasi. Kerugiannya ada bersifat isolasi, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, meningkatnya ketegangan keluarga. Sedangkan hoteling keuntungannya di sini yaitu pemanfaatan sumber daya lebih efektif dan fokus yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya yaitu anggapan hilangnya bonus oleh karyawan yang tidak mempunyai ruangnya kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas dan potensi dampak negatif budaya korporat. Selanjutnya yaitu kantor maya. Di sini ada keuntungan dan kerugian dari kantor maya. Untuk keuntungannya sendiri ada 4, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berhentinya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Sedangkan kerugiannya di sini ada 2, yaitu moral yang rendah, kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya yaitu organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.